Hello everyone, I'm Renault from the PTG2 Masindo department. This is the warehouse. We're at the warehouse's outer section, storing items like this. So this is the forklift. And over there is where the mechanics are. Now we're going into the indoor section of the warehouse. So here are the shelves that they fill with the raw materials for mechanics before assembling. The warehouse is very spacious and considerably they are currently undergoing a lot of change. So there are a lot of empty ones. So here I'm walking out. Well, I will show you what machine that they produce. So here it was the machine that they produce. Here it is, the finishing garage is a trial for the machine that is ready to be run. Well, there are another warehouse here. I mean the electrical warehouse. This is specifically for storing materials for electricity, of course. This is where they input their data. Look, it's look cool here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Risa. Saya dari mahasiswi Politeknik Negeri Batam dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional. Izin untuk mewawancari narasumber terkait pergudangan atau logistikan dari PT G2 Masindo. Perkenalkan, nama saya Sa'adan. Saya dari staf pergudangan di PT G2 Masindo. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan untuk narasumber, yaitu terkait pertanyaan. Kalau misalnya terlalu detail atau sensitif, tidak apa-apa untuk tidak dijawab. Baik, dari pertanyaan pertama, saya ingin tahu untuk perusahaan ini bergerak di bidang logistik bagian apa? Misalnya di ekspedisi atau pergudangan. Mungkin bisa Bapak menjelaskan? Karena saya di sini staf pergudangan, mungkin saya bisa menjelaskan tentang pergudangan yang ada di PT Indonesia. Jadi di sini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pergudangan untuk mesin manufacturing. Iya, manufacturing mesin rokok. Nah, kalau gitu bisa Bapak untuk menjelaskan secara garis besar perusahaan ini produksi apa atau bergerak di bidang apa? Jadi PT ini itu bergerak di bidang pembuatan mesin rokok, dan saya di sini sebagai staf gudang. Itu tugasnya untuk menyiapkan barang atau spare part yang dibutuhkan oleh para mekanik. Kalau itu dari barang tersebut, jika misalnya barang sudah siap, barang mesinnya sudah siap, jangkauan pengirimannya kemana saja biasanya? Kalau pengiriman itu tergantung customer-nya. Tergantung dari negara mana gitu. Biasanya jangkauannya dari negara mana aja tuh yang kemarin? Kalau yang paling sering pesan di sini itu kalau untuk internasional itu Dubai, dan kalau untuk di lokal atau domestik itu di Pulau Jawa. Terus untuk jenis transportasi untuk pengiriman barang tersebut menggunakan apa nih Pak? Karena kita mesinnya besar, jadi kita menggunakan jasa pengiriman laut, kapal. Jadi kita menggunakan laut atau kapal untuk pengiriman barang tersebut maupun internasional maupun lokal juga. Baik, untuk kan kalau misalnya kita membuat mesin, pasti kita membutuhkan bahan baku yang misalnya spare part tersebut. Untuk spare part tersebut kita membeli dari mana? Kalau spare part itu kita buat sendiri, dan ada pun yang tidak ada,
Contohnya spare part yang tidak bisa kita buat itu kita impor dari luar, contohnya dari Singapura atau Cina atau Eropa. Jadi jangkauannya sangat luas ya Pak. Ya. Jadi untuk yang gudang di Batam ini, di situ bagaimana cara Bapak sendiri sebagai staf pergudangan untuk menangani atau merawat barang-barang tersebut? Misalnya ada suatu barang yang di bulan depan harus diganti atau bulan depan harus sudah di restock, ya. Gimana cara menangani? Karena kita punya anggota banyak, dan jadi ada tugasnya masing-masing. Nah, jadi kita rutin setiap bulan itu stok 6. Ngecek stok apa aja yang kurang, nanti kita laporan. Nah, laporan karena orang kita ada juga di Singapura, ada juga yang di Cina. Jadi nanti kita tinggal lapor ke mereka, nanti mereka yang kirim ke Batam. Nah, tadi Bapak yang bilang banyak nih, kita kan banyak anggota, jadi kemungkinan besar setiap kegiatan pasti ada yang handle. Nah, apakah di sini itu juga menggunakan alat bantu, misalnya forklift atau ejek? Iya, tentu. Karena barang kita berat-berat, kalau pakai tenaga manusia, otomatis kan sangat melelahkan. Jadi kita pakai ejek ataupun forklift untuk pengiriman barang ke mekanik-mekanik yang membutuhkan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang sudah berbagi wawasan mengenai pergudangan dan logistik ini. Saya sangat menghargai waktu dan perhatian yang diberikan kepada saya. Saya percaya diskusi ini mungkin bisa dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan karyawan di sini pastinya, dan tentu juga saya sebagai mahasiswa dari bagian logistik juga pasti sangat terbantu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin nanti saya akan bisa membutuhkan kolaborasi yang di masa mendatang mungkin kan saya Pak. Saya senang hati akan membantu sekali lagi untuk bagian interview dan Bapak yang memilih saya juga. Terima kasih atas undangannya dan terima kasih juga atas konfirmasinya. Terima kasih Pak. Sama-sama.